Selamat datang di Ngos-Ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Assalamualaikum. Lihat sini. Oh, Lihat kirain. Biar Ulangin aja. lihat kamera. Gitu. Lihat sini. Lihat sana, Ya. oke. Ulangin. Ya udah, perkenalan aja Pak Kusno siapa, umur berapa, pekerjaannya apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusno, singkat Apa tuh? Kusno. Kusno. Dari Jawa. Oh, kirain Kusnodi. Umur sekarang saya lahir Desember 1 Desember 68, berarti umur 53 kurang lebih. Oh, 53. 53 tahun. Tapi mau nambah lagi nggak? Ya, pasti nambah umur. Amin. Pasti ya. Pasti nambah. Pak Kusno, Siap. sekarang kesibukannya lagi ngapain nih? Saat ini saya sebagai penjaga sekolah, di samping dulu saya punya kantin juga. Sekarang berhubung libur ya Jadi penjaga sekolah ya? penjaga sekolah. Oke. Pak Kusno kan dulu sempat jadi kantin ya? Ya, siap. Dulu kantin berarti Pak Kusno dari penjaga sekolah berarti? Apa emang dari dulu Pak Iya. Kusno kantin dulu baru penjaga sekolah? Oh, saya ceritain sejarah Iya, saya. Oke, ceritain dari dulu. awal sekolah SMA Negeri 17 2015. 2015 2 tahun ibarat ini nginduk Oh ya. nginduk di SMA 3 Kadu sekarang. Terus? SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang sekarang. Kalau dulu SMA 1 Curug. Oh. 2 tahun 2017 baru pindah di sini. Oh. Saat itu saya sama menjaga di SMA 3 Kabupaten Tangerang. Waktu itu kepala sekolahnya Pak Endang, saya diajak ke sini. Ya, saya ikut. Kemudian saya dikasih kantin segala macam, suruh jaga sampai sekarang. Oh, berarti kantin dari awal Pak Kusno masuk ke sini berarti ya? Iya. Jatuhnya ya? Dari awal. Dari awal. Berarti Mohon maaf, bukan saya sombong. Saya dari pertama kali penjaga Sekolah. yang satu-satunya yang pertama kali penjaga di sekolahan SMA Negeri 17 ini. yang sampai sekarang. Saya, insya Allah sampai sekarang. Amin. Mantap Pak Kusno. Insya Allah masih dibutuhkan, saya masih siap. Siap. Selama saya masih kuat. Pak Kusno emang rumahnya di mana deh kalau boleh tahu? Saya Pasar Kemis, istri saya Gunung Kidul, cantik. Anak dua, satu yang pertama cowok, kedua cewek. Alhamdulillah sekarang yang pertama udah ngajar di Kadu, mantan saya kerja di sono. Yang kedua cewek, alhamdulillah ada SMA baru, jadi TO di sono. Insya Allah sambil kuliah. Amin. Insya Allah, doain saja. Amin. Mohon doain. Istri Pak Kusno tuh yang ini ya, yang dulu pernah jagain kantin waktu angkatan kita ya? Betul. Yang keriting yang cantik itu, betul. Berarti kan semenjak kantin ini tuh pandemi nih, istilahnya kan Iya. Pak Kusno udah nggak dagang lagi nih. Berarti Pak libur. Kusno udah nggak dagang dong, di rumah itu nggak dagang nggak? Alhamdulillah istri dagang di rumah. Oh, jadi buka warung juga di Iya, rumah. dari awal punya rumah itu langsung istri saya suruh berhenti dagang. Jadi ngebuka warung di rumah. Dari pertama kali saya ketemu nikah, saya pikir istri lebih baik di rumah. Akhirnya istri nunggu warung di rumah. Sampai sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar, alhamdulillah, amin. Kan Pak Kusno kan rumahnya di mana tadi? Pasar Kemis, Oh. Kota Bumi Pasar Kemis. Nah, berarti Pak Kusno ini jarang pulang dong? Jarang. Saya pulang ibaratnya makan tidur berak di sini saya. Jadi Senin berangkat, paling Jumat sore saya pulang ke Kota Bumi. Jadi selama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 5 hari saya di sini, 2 hari di Kota Bumi. Ketemu istri cuma 2 hari. Tapi betah? Balik lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi berarti kalau setiap pulang pasti dong ngasih? Ya, ngasih apa dulu sih? ya ngasih masih komplek umum Pak, ngasih apa? Yang pasti ya kebutuhan jasmani rohaninya istri insya Allah terpenuhi. Alhamdulillah. Tapi Ya, pastilah ngasih terpenuhi. lah sesuatu Tetap ya. kasih bawa itu tetap. Kalau enggak bisa, aduh. Terutama dapur itu harus kita ngasih. Kalau enggak, waduh, bisa enggak dibukain pintu yang lain. Nah, Bisa kan, tidur di luar itu. ya nih Pak Kusno, aku mau nanya. Apa? Kan dulu kan kita kan istilahnya kalau masuk sekolah kan ini ya apa? Masuk jam 6.45. Ya, Nah, benar.
Pak Kusno itu bangun berarti harus lebih pagi daripada siswa dan guru-guru yang ada di sini dong. Soalnya istilahnya jatuhnya Pak Kusno sebagai penjaga sekolah gitu loh. Iya. Harus buka gerbang, harus beberes dan lain-lain. Iya, betul. Harus. Kalau saya alhamdulillah udah kebiasaan subuh itu udah walaupun tidur jam berapa, saya sebelum subuh biasanya udah bangun. Kadang kalau saya di sebelah situ kan ada masjid, kadang kalau saya ke sono, kadang kalau di masjid sekolahan ini ada. Udah, tapi kalau hampir tiap hari itu saya pasti pagi bangun sebelum subuh udah, insya Allah udah pasti udah bangun dari dulu saya. Udah bangun, udah habis sholat subuh. Kalau pas lagi mau ngaji, saya ngaji sebentar, baru saya beres-beres, nyapu, ngepel. Udah itu. Kalau dulu kantin masih buka, habis nyapu, ngepel semua udah beres, Buka kantin. kadang kalau baru ngurusin Oh, kantin. iya. Begitu. Kenapa Pak Kusno nggak milih yang habis setelah beres sekolah nih, beres-beres gitu, Pak Kusno milih pulang gitu? Maksudnya lebih memilih pulang gitu daripada harus nginap di sini gitu? Ya kan rumah saya tadi saya bilang jauh. Oh, Pasar Kemis. Pasar Kemis kalau dihitung dari sini itu perjalanan naik motor kecepatan 50-60 km per jam itu hampir sejam lah. Jadi kalau tapi pulang pergi capek. oh, ya udah. Apalagi sekarang saya udah umur udah tua, jadi capek udah. Mendingan seminggu sekali aja. Terus kalau misalkan di sini tidur di mana? Saya nggak tentu, Oh, nggak tidak tentu. nggak tentu. Semau dia. Saya kadang kalau di sini, kadang kalau di musola, kadang kalau dulu sering kadang kalau di kelas, di ruang guru, di mana aja saya Di kelas mau. berani di kelas? Di kelas kadang-kadang gelar itu apa? Tikar. Bukan meja jatsuin, kadang-kadang kalau ini tidur di situ. Oh. Begitu. Paham. Tidurnya jadi kamar saya di sini banyak. Kamar banyak. Tapi kata anak-anak Pak Kusno punya kamar gitu di bawah tangga katanya. Itu benar nggak? Dulu saya ada kamar di bawah tangga. Iya, itu coba gimana? Habis itu dipakai buat pramuka kalau nggak salah. Saya jadi kamar di samping. Ada di sini kan ada musola tuh. Samping musola ada kamar. Nah, kamar saya sampai sekarang masih di situ. Tapi tidur tetap di mana-mana. Kamar itu cuma kamar baju aja, kamar baju ganti baju. Itu kalau tidur mah di mana aja tetap. Oh. Ya kadang di sini di ruang guru sambil nonton TV. Iya, lebih enak ya. Iya, Nah, lebih Pak, tapi leluasa. berarti Pak Kusno di sini kan kalau misalkan jaga sekolah berarti nggak sendiri dong? Ya, awalnya sendiri saya. Itu tahun berapa? Dari awal mulai pindah ke sini 2017, kalau nggak salah sampai tahun berapa itu ya? 17 sampai 3 tahun berarti 20. Itu awal-awalnya sendiri. Kesininya masih kondisinya masih mana perumahan belum ada, semua lingkungan masih belum ada. Sekali pertama kali saya tidur di sini, saya tidur di tempat TU. Kalau saya ceritain di tempat TU nih, Kenapa tuh? ya bukannya untuk nakutin anak-anak sini, bukan nakutin apa, ini cuman sharing cerita aja. Ya, nggak apa-apa. Tapi sekarang alhamdulillah udah nggak ada. Awalnya saya tidur di ruang TU. Apa kalau orang Jawa bilang apa ya? Rep itu apa ya? Rep-repan. Tindian. Kalau Jawa tindian. Seakan-akan saya udah ditindih sama cewek gede gitu. Saya istighfar, aduh, mau ngomong nggak bisa nyebutin. Sampai saya, waduh, bisa sadar, saya istighfar, aduh ya Allah, astagfirullah. Sampai kencang saya bilang Allahu Akbar. Itu baru seakan-akan kayak lepas. Waduh, udah. Langsung saya keluar ke jendela. Sekolahan sini kan tingkat nih. Saya ke jendela ke sono, ke jendela. Saya lupa itu saat itu pertama kali tidur di sini. Nggak pamit, nggak izin. Sama ini namanya di mana aja kalau tempat baru itu pasti, Ya, pasti. ada penghuni lain yang menempatin. Saya lupa itu nggak izin. Akhirnya saya di tangga sono malam-malam kurang lebih jam 2 setengah 3-an lah. Saya keluar ke jendela, mohon maaf saya dalam hati sendiri. Saya ke sono izin, mohon maaf ya. Saya mau ini masing-masing saya mau tidur di sini, saya kerja di sini. Saya nggak mau ganggu. Kembali ke tangga sebelahnya lagi sama seperti itu. Udah habis itu saya tidur, alhamdulillah pulas sampai pagi. Saya punya cerita, saya ucap, saya sering main ke sono, nggak taunya, iya dulu di tempat sono itu ada salah satu kelas di sono ada tempat Itu kayak gitu. yang meninggal, katanya dibuang di situ, perempuan lah. Dalam hati ya. Tapi kalau kayak gitu jatuhnya nggak kayak cerita masyarakat doang kali ya sih Pak, kayak cuman buat nakut-nakutin gitu nggak sih? Enggak, itu memang apa ya, memang benar terjadi itu. Saya cerita nanya-nanya lingkungan, benar-benar terjadi. Itu anaknya pacaran, mohon maaf kata, hamil 6 bulan atau berapa itu, pokoknya saat itu kondisi pacarnya hamil,
lakinya nggak mau ngakuin, ya akhirnya dibunuh. Tapi ketangkap katanya. Cowoknya Saya itu. cowoknya ketangkap, kalau nggak salah 7 tahun, 8 tahun di penjara. Itu tahun berapa, Pak? Itu cerita warga aja sebelum ini. Oh. Dulu kata masalah tanya saya nggak tahu. Oh. Yang pasti kenapa saya itu kok kayak seakan-akan ada tidian cari-cari cerita, nggak taunya katanya di situ ada tempat. Tapi itu pertama kali dan terakhir kalinya Nah, Pak itu. Kusno di selama di 17 ini dari 2000 berapa tadi? Sering dari Kejadian gitu? 2007 awal 2017 saya ke sini kan 2017 tanggal 15 Juli. Ajaran baru kan tanggal 15 Juli itu. Setiap tanggal Juli itu, sebelum Juli saya udah di sini sekali. Pertama kali tidur ya seperti itu. Ya kesininya ya ada aja kecil-kecil. Kadang kalau pintu klek sendiri, buka sendiri, klek atau sliwer ini. Ya, ada. Saya cerita nih salah satu. Hal terhoror. Bukan nakut ini. Ya, Dibilang horor. Bukan. Ya terserah Anda menilai ini horor atau bukan. Takut saya juga. Atas saya kalau dulu kan nyapu atas. Itu Kalau jam kita berapa? penjaga Pagi. kan pagi tetap. Kadang kalau saya malam nyapu biar pagi bisa Tidur. agak nyantai. Ada ini kadang kalau saya habis sisa atau apa saya nyapu itu di atas paling nyampe jam 10 atau sampai jam berapa gitu. Nah kalau ini kadang kala itu ya kalau kita pas kondisi nyapu gitu ya dalam hati kita tetap permisi di alam lain udah pasti dia juga punya kehidupan, punya ini. Yang penting kita permisi, amit-amit, udah. Nah, yang mau saya ceritain ini, waktu itu kalau nggak salah 2009, kalau nggak ada salah 2010, bangun salah satu ruang kelas atas, itu karyawan yang bangun, saya juga nggak tahu waktu itu. Tidur di atas meja disusun. Dia tidur di depan kamar mandi bener itu. Terus? Nah, paginya saya kan mau nyapu, biasa itu rutin. Setiap pagi habis subuh, habis ngaji kadang kalau subuh saya nyapu loh. Ini saya liatin bapak kok tidur di lantai itu. Tidur di lantai dia. Kok saya kirain juga udahlah saya cuek aja, saya tetap nyapu aja. Udah hampir jam setengah 6, jam 6 kok masih di lantai. Saya coba bangunin tuh. Nggak taunya bapaknya tahu-tahu kok udah punya darah dari hidung sama dari mulut keluar. Astagfirullahaladzim, kaget saya. Udah itu saya balikin, nggak taunya pingsan waktu itu, masih pingsan waktu itu. Waktu disamperin Pak Kusno itu waktu saya samperin masih pingsan. Saya manggil temen Pak Heru. Pak Heru, apa itu Pak? Siapa namanya lupa saya itu. Itu Pak itu jatuh. Ini. Habis itu saya angkat, saya bawa ke dokter Jerry, klinik Jerry atau siapa sih? Ya, wah udah nggak berani, udah nggak ini. Akhirnya ya saya taruh di musola. Sama bosnya dibawa pulang, belum sampai pulang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un nih, sampai nggak ada. Di situ saya mikirin aja, aduh, untung aja itu saya mau nolong, mau bantu, nggak saya diemin aja. Akhirnya ya itu pengalaman saya di sini. Itu dia jatuh apa gimana Pak? Jatuh, kayaknya habis tidur di atas meja, di kursi, di meja dijatuhin, dia tidur di atasnya kok tahu-tahu jatuh di bawah. Itu, waduh, saya kepikiran terus jadinya saya yang bopong itu. Saya yang bopong sama Pak Heru itu kan berat itu kan saya nggak kuat, saya gotong sama Pak Heru. Akhirnya, aduh, masa Allah nggak ketolong itu. Ingat aja. Jadi kalau sampai sekarang kalau nyapu ke atas gitu, kalau kebayang itu merinding, tapi enggak merinding, kadang merinding. Tapi kalau katanya kan kalau misalkan gitu Pak, kalau misalkan kita udah kenal istilahnya ya, kalau misalkan kita udah kenal udah tahu, jadi kayak nggak bakal yang jahil-jahil gitu katanya Pak. Saya ceritain lagi, ada cerita lagi. Apa lagi tuh? Boleh. Salah satu guru, katanya dia salah satu guru olahraga, Pak Saifuddin, katanya pernah sore-sore mau maghrib, menjelang maghrib. Padahal saya waktu itu ada di musola, kata kalau Pak Saifuddin kan tiap hari Kemis, ya malam Jumat. Setiap hari Kemis kan dia ngelatih futsal tuh. Nah, itu katanya manggil saya di kamar mandi atas kan gitu ya. Terus? Nah, habis manggil, Pak Kusno, ngapain ini Mas Kusno? Kadang-kadang kan manggil Mas, kadang-kadang Pak. Mas Kusno, padahal saya ke musola. Terus? Ya, bingung, saya juga bingung. Loh, tadi ngapain di atas, nanya ke saya. Wah, saya ada di musola, ada di atas. Benar tadi kata beliau Pak Saifuddin. Wah, masa saya udah ada kembarannya di sini. Ya itu salah satu cerita. Banyak kalau diceritain, banyak, nggak hanya itu. Banyak cerita yang awal-awal tahun dulu kan sebelum
sekali lagi ya bukan nakutin Iya. ini, bukan nakutin, Istilahnya kayak bukan buat, nakutin. buat pelajaran aja Dulu kali. kan di sini kan sering ini banyak yang anak kesurupan segala Oh, macam. iya, iya, iya. Waduh, sampai sekelas ada berapa orang kesurupan sampai wah banyak di sini. Kesurupannya mending kalau pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda agak ada salah satu anak bahasa ini apa Mandarin. Mau ini apa ya pakai bahasanya kok wih, bahasa Mandarin itu padahal anaknya nggak bisa bahasa Mandarin. Akhirnya ya ada salah satu orang di apa tokoh masyarakat sini kan bisa ngerti kayak gitu, akhirnya Keluar. disembuhin sama beliau. Ininya apa eranya ya itu orangnya nggak bisa bahasa Mandarin tapi bisa tuh. Makanya ini orangnya agak gemuk. Sekarang dia sukses dia di Itu tahun berapa? tahun berapa ya? 2000 ya awal-awal sih kayaknya. Awal-awal. 2000 kok 2009 sih tadi salah berarti 2019-an. Oh. 2019 di 2020-an itu kalau nggak salah itu. Awal-awal itu hampir banyak yang kesurupan. Alhamdulillah setelah kepala sekolah kalau nggak salah Pak Endang, kalau di sini kan udah berapa periode ya? Satu Pak kepala sekolahnya Pak Awang Setiadinata. Ya, itu. Terus yang kedua siapa? Kedua Pak Endang Endang. Suparman. Ya. Ketiga Pak Ade Haryadi. Keempat. Ketiga Pak Imam Subeki. Ya, angkatan saya tuh. Ini baru ke Pak Bagio, ke Pak sekarang alhamdulillah Pak Fatuloji. Oh. Nah itu zaman Pak Endang Tirtana kalau nggak salah ini setiap hari Jumat anak-anak diwajibkan Asmaul Husna. Asmaul Husna, hari Sabtu kalau atau hari apa itu waktu itu hari Jumat atau Sabtu di kelas harus ngaji semua. Nah baru itu terus lama-lama sampai sekarang alhamdulillah udah kayaknya menyingkir juga kali. Jadinya udah jarang orang yang kesurupan alhamdulillah semenjak ada di kelas baca Asmaul Husna sama ngaji di kelas alhamdulillah sekarang udah ya mungkin masih ada tapi udah nggak ini dulu lagi udah Jos sekarang. jos sudah aman terkendali sampai sekarang. Berarti SMA Negeri 17 aman. Jos. Siap. Jadi Pak, berarti Pak nih, kan Pak Kusa semenjak pandemi istilahnya kan anak-anak kan jadi jarang nyampah. Jadi Pak Kusa sekarang udah nggak ada kerjaan dong, nggak nyapu dong. Kerjaan itu ada aja. Ada aja. Namanya penjaga termasuk sama dengan pesuruh. Namanya juga kalau nggak nyapu mungkin disuruh sama guru, suruh apa. Itu udah suruh fotokopi atau suruh apa. Namanya pesuruh kan harus siapa aja yang nyuruh. Siap siaga ya Pak. Iya, harus siap siaga. Ya, seperti itu resiko namanya pesuruh ini. Tapi Pak Kuso pernah nggak sih kayak kan, mohon maaf nih, Pak Kuso kan istilahnya di sini penjaga sekolah sering nyapu-nyapu atau apa-apa gitu kan. Pak Kuso pernah nggak sih kayak ngerasa nyapu daerah misalkan ngebersihin WC atau bekas puntung rokok atau apa, itu gimana Pak Kuso, pendapat Pak Kuso gitu? Ya manusiawi kadang lo kesel jengkel namanya capek kan pasti ada gini. Paling kesel itu ya kalau pas WC cewek mohon maaf ya pembalut atau apa itu. Padahal mending kalau istilahnya dibungkus plastik, nggak kadang kalau masalah ditaruh aja begitu. Saya tetap buang itu. Serius, ini ada bener sering. Berarti Saran aja ya sebagai perempuan ya, mohon maaf kata ini saya nih ya. Jangan sekali-kali buang seperti itu tanpa kamu bungkus atau tanpa kamu bersihkan itu ya. Bersihkan dulu. Kalau perlu kamu bersihkan dulu. Masalahnya itu tempat ya paling disenengin setan. Ya itu tadi setan tadi itu paling seneng tempat yang kotor seperti itu. Nifasnya orang apa darahnya haid itu paling seneng, biasanya paling seneng itu. Makanya saya mohon bungkus lah, tinggal bungkus kasih koran, bungkus plastik, diikat buang udah. Orang lain nggak jijik, ini nggak jijik, kamu sendiri juga selamat ini. Biasanya orang kayak gitu, mohon maaf takutnya sering kesurupan, sering ngalamun. Karena udah darah kotornya udah setan itu udah seneng. Iya benar. Takutnya ngikutin aja takutnya. Berarti kalau misalkan perihal kayak puntung rokok atau apa-apa itu berarti Pak Kusno nggak bermasalah. Ya semua sih masalah, masalah kalau ya semakin
semakin ringan kita kerjakan berarti semakin senang, makin ini. Kalau semakin banyak kan ya, tapi tetap semua dinikmatin. Memang tugasnya memang apa ya? Ya memang itu kewajibannya seperti itu ya. Ya udah, tinggal sapu ya. Masalah hasil bersih atau enggaknya ya kan semua orang menilai masing-masing. Ya kadang kalau saya juga kurang bersih, tapi tetap aja kewajiban dikerjain semaksimal mungkin.